turun ke bawah gedung itu yang terletak tepat di seberang Riaya, tepat di depan layar besar untuk acaranya itu. Sebetulnya, panggung itu pernah dibuat bila ada acara-acara seperti final piala bola bila sedang musim bola. Pesantren ini kadang menghibur santrinya dengan menyediakan layar itu nobar bola bersama. Ada magic tersendiri di tempat ini. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Bahkan oleh Roy sendiri, magic itu adalah cara ciri khas dari pesantren ini. Melihat para santri dan santriwati yang berbondong-bondong pergi kembali ke surau itu untuk maghriban. Roy merasakan ketenangan di sini. Ia melihat ustaz sudah turun dari gedung itu. Ia tak langsung menjawab karena sebetulnya ustaz telah mengalami gejolak batinnya setelah pagi tadi. Ia hanya ingin menenangkan diri di sana. Ngeliatin antum kerja, ujar ustaz yang mungkin melihat Roy hanya memakai kaos singlet abu-abu ini memperlihatkannya. Ia memang terlihat berkeringat setelah hampir seharian penuh membantu para ustadz yang membuat panggung itu. Tugas dari Pak Ustadz, jawab Roy sambil tersenyum. Ia melihat wanita sangat cantik alami sore ini memakai mukena itu. Roy panggil Ustazah. Antum kelihatan tenang pas ngobrol sama Pak Ustadz tadi, ujar Ustazah pelan. Kalau aku udah gak mungkin tenang, lanjutnya. Tetap tenang, jawab Roy. Ya, tetap tenang, jawab Ustazah lagi sambil pergi meninggalkan Roy. Isya sudah selesai, para santri terlihat ingin segera menghadiri acara nonton bareng itu, juga kabar ingin melihat wajah kiainya langsung. Mereka langsung menuju asramanya masing-masing. Setelah semuanya berkumpul, semua santri merapikan duduknya masing-masing. Juga para asatis dan ustazat yang sudah berkumpul di kursi yang sudah disediakan. Terlihat ustazah-ustazah yang memang senior seperti Ustazah Aini, Ipa, dan Sari juga Anis yang terlihat cantik malam itu, Ipang tak bisa melepaskan pandangannya dari sana. Sesuai arahan muridnya tadi, Ipa terlihat tenang-tenang saja, seolah tak terjadi apa-apa. Sementara sang suami, Junet terus memegang HP istrinya karena ia takut, atau mungkin berharap dalam tanda kutip. Ada pria yang mencoba menelponnya. Satu persatu, meski acara sudah dimulai, Junet memeriksa keadaan HP istrinya setiap menit. Andi memang terlihat masih suka menyapa via WhatsApp. Tadi sore ia bilang hai cantik ke istrinya. Namun Pak Ustadz tak menunjukkan harus marah saat menerima pesan itu. Terus ia malah ingin tahu sejauh mana pria itu beraninya. Ipa yang terlihat saat sampai di bandara, mereka bertemu ustazah-ustazah lainnya bercengkrama dengan cerita lucu nyasar bersama Ustadz Fian tadi. Mereka sudah mendengar bahwa Pak Kiai sudah mengambil kopernya dan hendak menuju ke gerbang kedatangan. Hanya Fian, Ujang, dan Roy yang menunggu di gerbang. Satu persatu ternyata Pak Kiai belum keluar. Roy sibuk mengangkat kertas besar yang bertuliskan Awabim agar ketika Pak Kiai keluar tidak kesulitan mencari mereka. Itu Pak Kiai, ujar Ustadz Ujang. Sungguh segar wajah mudir itu memakai pakaian serba putih, disusul Bu Kiai Laila yang menyusul beriringan ke belakang. Sungguh cantik Bu Kiai itu. Sungguh Roy yang selama ini tidak pernah lagi melihatnya merasa terkesima. Semakin kesini, semakin cantik dari yang terakhir kali ia melihat. Alhamdulillah, kaifahalukum, how are you? Ujar Pak Kiai sambil memeluk Fian tersenyum. Menyebut bahasa Inggris dengan logat Sunda itu. Baik Ustadz, jawab Fian haru. Kiai melihat Roy, ia kaget dengan pemuda tinggi besar yang berdiri memegang bacaan Awabim itu. Ini, Royhan, Masya Allah kamu gede amat, saya hampir gak kenal, ujar Pak Kiai kepadanya. Namun sebelum lanjut, bantu tekan tombol subscribe, lalu like video ini, serta share ke sosial media teman-teman agar saya selalu sehat semangat. Dan buat teman-teman juga yang sudah melakukannya, saya doakan semoga teman-teman sehat selalu dan diberi rezeki yang berlimpah. Amin. Oh ini Roy, jawab Ustazah Laila. Alhamdulillah, makasih udah jemput, ujar Kiai. Mereka saling berpelukan satu sama lain karena lama tak bertemu. Saat sampai bertemu, ustazah-ustazah lainnya, suasana haru itu memuncak. Mereka merapikan dorongan yang amat besar itu. Isinya berbagai macam oleh-oleh atau pernak-pernik yang dibeli di tanah Arab sana. Saat hendak mengantar benda oleh-oleh itu masuk ke dalam mobil, Roy melihat keempat ustazah yang senior di pesantren itu duduk berbarengan. Mereka menjadi pusat perhatian. Cantik-cantik wanita itu dan sungguh mempesona, ujarnya dalam hati.
Mereka menjadi pusat perhatian karena kecantikan yang mempesona, meski memakai hijab. Begitu pula dengan Ulfa, yang merupakan istri dari Ustadz Boim. Roy baru tahu bahwa Ipa juga memiliki nama yang sama dengan Bu Kiai Laila Sahipa. Ia mengetahui nama itu saat dengan manjanya, ustazah cantik itu menulis memakai spidol suaminya.